Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sama-sama curahkan kepada baginda alam, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, kelas 10 TBSN 1, 2, dan 3. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu kewajiban kita dalam sebagai siswa, yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi. Setelah di minggu lalu Bapak sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mencatat materi tentang hikmah haji. Nah sekarang Bapak akan menjelaskan ya hal-hal yang berkaitan tentang materi salah satu kewajiban umat Islam ya, bagian daripada rukun Islam ya, yaitu melaksanakan ibadah haji. Tentunya di sini Bapak akan menjelaskan pengertian haji itu sendiri, baik secara bahasa maupun secara istilah. Boleh kalian lihat di slide ya, bahwa di sini dalam buku PAI ya kelas 10, di sini dikatakan kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju ya. Jadi secara bahasa haji itu yaitu menyengaja atau menuju ya. Dalam artian menuju kemana? Maka di sini dikatakan menurut istilahnya maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Baitullah itu adanya di Mekah Al-Mukarramah ya, yaitu tanah suci umat Islam ya. Maka ibadah haji ini tidak bisa dilaksanakan di tempat-tempat lain kecuali di Mekah Al-Mukarramah ya, di kota Mekah, yaitu kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut penjelasan fikih secara syar'i bahwa secara bahasa haji itu yaitu menyengaja menuju. Adapun secara istilah menyengaja menuju atau berangkat berperjalanan menuju ke Baitullah Mekah Al-Mukarramah, yaitu ke Ka'bah ya. Yang tidak lain tujuannya yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuan-ketentuan syar'i yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, dan sesuai dengan manasik haji ya. Nah, kemudian bagaimana hukum ibadah haji? Nah, ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Karena ibadah haji ini adalah ibadah yang secara diukur oleh kemampuan ya, bukan hanya sebatas kesehatan, mampu berperjalanan atau mampu biaya ya. Yang dimaksud dengan mampu itu segalanya ya, secara global,
baik itu kesehatan, kemudian biaya, ya, kemudian apalagi pokoknya mampu segalanya, hal-hal yang menunjang untuk lancarnya dalam melaksanakan ibadah haji, ya. Jadi kalau misalkan kita hanya sebatas sehat saja tapi tidak memiliki bekal yang cukup dalam perjalanan, ya, karena ongkosnya berat, ya, nah itu tidak diwajibkan. Orang-orang yang sudah diwajibkan ibadah haji itu adalah orang yang mampu segalanya, kesehatan, biaya, ya, fisik dan segalanya, ya. Nah, jadi hukum ibadah haji ini adalah wajib bagi yang Allah Subhanahu wa taala sudah dikategorikan mampu, ya, mampu melaksanakan ibadahnya. Kemudian anak-anak sekalian, kewajiban umat Islam melaksanakan ibadah haji ini tertuang di dalam surah Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Di antaranya maqam Ibrahim, ya. Barang siapa yang memasuki Baitullah maksudnya, akan menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala makaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran surah Al-Imran, ya, ayat 97. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa ibadah haji itu adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim bagi siapa saja yang sudah memenuhi syarat dan kemampuan yang sudah ditentukan di dalam syar'i, ya. Maka ketika ibadah haji itu ditunda-tunda sedangkan orang tersebut sudah memenuhi segala syarat atau kategori yang sudah ditentukan oleh syar'i, maka hukumnya sangat berdosa, ya. Oleh karena itu, karena ibadah haji ini adalah ibadah yang wajib dilaksanakan, maka seyogianya ketika kita sudah termasuk kategori yang mampu, ya, yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran atau ijma para ulama, maka wajib hukumnya kita melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian syarat dan rukun haji, ya. Nah, di sini para ulama ahli fikih sepakat bahwa syarat wajib haji adalah yang pertama yaitu beragama Islam. Di luar Islam itu tidak disyaratkan, ya, untuk melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji ini khusus untuk umat Islam. Kemudian yang kedua berakal, tidak gila. Kemudian yang ketiga balik, ya, sudah akil balik tentunya. Kemudian yang keempat ada muhrimnya. Kemudian yang kelima mampu dalam segala hal, misalnya dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, nafkah bagi keluarganya yang ditinggalkan, ya. Sedangkan syarat sah haji adalah sebagai berikut. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat merdeka. Nah, itu secara syarat, ya, seseorang melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan menuju Baitullah, entah
kapan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita yang bisa melaksanakan ibadah yang mana ibadah tersebut bagian daripada rukun Islam yang kelima ya. Itu saja mungkin materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Tetap semangat dan tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan apa yang Bapak bisa sampaikan bermanfaat bagi kalian semuanya dan terutama bagi Bapak pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.